wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Ya, mohon maaf. Suara saya terdengar ya, Mbak Ade dan juga tim BPM. Baik, Dengar, Mbak. terdengar ya. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sore hari ini? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu ya. Karena di tempat saya ini di Jakarta Selatan lagi hujan. Jadi sore-sore hujan-hujan ini Bapak Ibu senang sekali kita PPM Manajemen hadir lagi di Pojok Pintar Manajemen seri ke-28. Bapak Ibu ini wah nggak terasa kalau Bapak Ibu udah ngikutin kita dari awal nih udah seri ke-28 gitu ya. Di Pojok Pintar Manajemen sore ini kita akan membahas topik yang seru nih Bapak Ibu karena salah satunya ini dilakukan gitu ya, mau nggak mau dilakukan di masa pandemi ini gitu ya, jaminan kualitas sertifikasi jarak jauh bersama dengan narasumber dari BNSP. Jadi demikian Bapak Ibu ya kegiatan-kegiatan gitu ya sudah mulai dilakukan melalui online seperti kita saat ini bertatap muka. Mungkin biasanya ada di ruangan, saat ini kita ada di ruang virtual begitu ya. Kemudian juga ternyata sudah mulai dikembangkan sertifikasi jarak jauh. Nah, seperti apa sih jaminan kualitas dari sertifikasi jarak jauh ini? Kita akan ngobrol bersama atau nanti ada akan pemaparan dari dua narasumber kita di sore hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Triara Wulanosaria. Bapak Ibu bisa memanggil saya Ara, gitu ya. Saya dari PPM Manajemen. Dan senang sekali sore hari ini saya bisa mendampingi Bapak Ibu semua di Pojok Pintar Manajemen seri ini. Nah, dalam mengikuti Pojok Pintar Manajemen ini, ada beberapa aturan yang perlu kita ikuti, Bapak Ibu ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah sering ikut dalam Pojok Pintar ini gitu ya. Mungkin saya ingin mengingatkan kembali aturannya seperti apa. Boleh, Mbak? Ya, jadi ada beberapa aturan yang nanti akan saya sampaikan. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah mengenal PPM Manajemen ya Bapak Ibu. Ada beberapa jasa yang kami hadirkan sebagai solusi manajemen terintegrasi dari kami. Ada program pengembangan eksekutif, gitu ya, ada pembelajaran e-learning, Inggria atau in-house, ada riset konsultasi, sekolah tinggi manajemen PPM, seminar dan konferensi, ada asesmen SDM juga, ada penerbitan, dan juga salah satunya lembaga sertifikasi profesi atau LSP PPM. Oke. Nah, di Pojok Pintar Manajemen ini akan ada 3 sesi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi. Jadi sesi pemaparan materi ini, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dalam pemaparan materi akan kami mute suaranya dan juga videonya akan kami stop begitu ya. Kemudian akan lanjut ke tahap sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi sesi tanya jawab itu akan kami buka setelah pemaparan dari pemateri dan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand Bapak Ibu. Di mana fitur raise hand? Fitur raise hand itu Bapak Ibu bisa klik di fitur partisipan kemudian klik raise hand. Dan nanti bagi beberapa penanya mungkinnya kita akan buka satu sesi dulu untuk 3 pertanyaan gitu ya untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber. Dan sesi terakhir yang tidak kalah penting Bapak Ibu adalah sesi feedback gitu ya. Feedback terhadap jalannya diskusi kita Pojok Pintar Manajemen seri 28 ini. Karena ketika Bapak Ibu mengisi lembar feedback, Bapak Ibu bisa mengunduh gitu ya file yang dipresentasikan oleh pemateri pada sore hari ini. Oke, nah ada 2 pembicara tadi saya sudah menyebutkan. Saya ingin memperkenalkan dulu pembicara pertama, yaitu ada Ibu Puput Swastika, yaitu beliau adalah saat ini Ketua LSP PPM Manajemen. Selamat sore, Mbak Puput. Oke, kegiatannya beliau saat ini adalah Ketua Badan Pelaksana Sertifikasi Profesi LSP PPM Manajemen yang juga berperan sebagai konsultan dan pengajar gitu ya di bidang Operation Excellence. Ini ada kolega saya Bapak Ibu ya. Sore Mbak Puput. Sore, Mbak Ara, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Salam sehat untuk kita semua. Oke, sehat ya Mbak Puput ya? Siap Sehat, untuk Alhamdulillah sharing hari ini. sehat, Mbak Ara. Oke, sesuai ya
karena ini beliau adalah ketua LSP, ternyata mengantongi sertifikasinya juga cukup banyak gitu Bapak Ibu ya. Ada Business Continuity Certified Planner, Certified Risk Management Professional, Certified Associate Coach, dan Lead Auditor di ISO 9001-2015. Wah, nggak sabar nanti ya nunggu pemaparan materi dari Mbak Puput. Terima kasih Mbak Puput. Sekarang di narasumber kita kedua, nah ini spesial kita datangkan langsung dari BNSP, ada Bu Teti Arianto. Selamat sore Bu Teti, sehat ya Bu? Alhamdulillah, selamat sore. Ya, jadi saya dengar beliau ini adalah perempuan traveler gitu ya Bu ya, perempuan antar benua. Jadi beliau adalah saat ini sebagai komisioner BNSP, tapi kemudian memang profesinya itu sehari-hari adalah sebagai tour leader profesional. Wah, ini dream job banget Ibu sebenarnya. Dream job. Iya. Dream job gitu ya, bisa keliling gitu ya, dan keliling tour dan dibayar ya. Baik. Dan master assessor tentunya lead assessor juga. Terima kasih Bu Teti sudah hadir sore hari ini ya Bu ya, untuk sharing dengan kami semuanya. Baik, itulah dua pemateri kita yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi bagaimana caranya gitu ya untuk kita menjamin kualitas dari sertifikasi jarak jauh. Nah, Mbak Puput akan sharing pertama dulu nih, karena beliau memimpin LSP gitu ya. Apa yang sudah dilakukan dan apa tantangannya gitu ya untuk melakukan sertifikasi secara jarak jauh. Silakan Mbak Puput. Baik, terima kasih banyak Mbak Era. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di dalam sesi Pojok Pintar seri ke-28 ya. Terima kasih sudah setia menyaksikan. Mungkin dari beberapa dari Bapak Ibu sudah mengikuti beberapa seri sebelumnya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam seri ini. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan oleh Bu Ara bahwa saya adalah Puput Swastika ya. Saat ini memang diberikan tanggung jawab untuk mengelola lembaga sertifikasi PPM manajemen. Nah, hari ini mungkin di dalam porsinya saya akan banyak bercerita terkait dengan berdiskusi ataupun sharing terkait dengan manfaat apa sih yang dirasakan dari certified holder gitu ya, pemegang sertifikasi terkait dengan sertifikasi kompetensi ini ya. Kemudian apa juga yang sudah dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi di Indonesia untuk tetap menjaga konsistensi mutu, walaupun memang sertifikasi yang dilakukan saat ini bersifat jarak jauh, ya, atau tidak secara tatap muka. Apakah memang prosesnya tetap bisa menjamin mutu? Kita akan banyak sharing pada sesi sore hari ini. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan slide-nya sudah cukup terlihat, ya, sudah terlihat di Bapak Ibu sekalian. Di sini memang fokusnya adalah ingin memperkenalkan sertifikasi kompetensi sebagai imunitas. Ya, sekarang imunitas itu sebuah kata yang sering disebut-sebut karena kita saat ini menghadapi kondisi yang tidak stabil sehingga daya tahan tubuh atau imunitas kita harus baik. Nah, di organisasi atau di perusahaan saat ini pun kita butuh imunitas karena gelombang COVID, faktor eksternal lain yang terjadi di luar sana cukup membuat organisasi atau perusahaan kita tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman karena segala sesuatu terjadi berubah di luar dari prediksi, di luar dari rencana kerja yang sudah ditetapkan. Ketidaknyamanan tersebut harus dihadapi. Ya, harus ada reaksi-reaksi tertentu yang dihadapi. Nah, yang seperti sempat saya sebutkan di awal tadi bahwa semua sektor industri, baik itu industri pokok, industri sekunder dan tersier, semuanya gitu ya, saat ini menghadapi gelombang yang sama, walaupun memang dari perkiraan setelahnya gitu ya, perkiraan para praktisi ekonomi lainnya setelah COVID gitu ya, COVID-19 yang kita hadapi saat ini, ada badai lainnya yang menunggu di belakang sana. Kalau sebagai gambaran, gelombangnya menjadi lebih besar.
COVID sekarang saat ini aja udah menjadi dobrakan besar. Kalau gelombang di laut, gelombangnya udah cukup signifikan membuat kapal di organisasi atau perusahaan kita bergoyang. Kita awalnya datang ke kantor pukul 8, sekarang meeting dimulai pukul 7 pagi gitu ya. Jadi lebih awal dilakukan pertemuan atau aktivitasnya. Sabtu Minggu libur sekarang udah nggak bisa karena kegiatan organisasi banyak berubah, harus cepat berubah dan lain sebagainya. Itu baru gelombang awal COVID. Gimana lagi kalau kita menghadapi gelombang yang lebih besar, gelombang resesi ekonomi yang semakin membuat perubahan itu semakin nyata, membutuhkan perubahan yang semakin nyata di organisasi atau di perusahaan kita. Nah, apa yang kita rasakan gitu ya, sebenarnya dirasakan oleh seluruh negara di dunia ini. Ya bukan cuma industri tapi seluruh negara yang ada di dunia ini. Dampak dari COVID-19 ini ya, corona ini menyebabkan reaksi pembatasan skala besar gitu ya di beberapa negara yang berdampak kepada penurunan tingkat ekonomi ya, perubahan tingkat ekonomi. Daya beli masyarakat berkurang, tentu saja roda-roda ekonomi industri maupun perusahaan dan organisasi tentu saja akan bergerak lebih lambat dari biasanya. Nah, pergerakan lambat ini di dalam segi ekonomi ya merupakan gelombang besar gitu ya, gelombang yang menyebabkan kapal, kalau kita lihat di layar Bapak Ibu ada gambar ilustrasi kapal, ada gelombang besar yang menyebabkan kapal tersebut bergoyang hebat. Tadinya mungkin bergerak santai, sekarang bergejolak hebat. Itu mungkin yang dihadapi oleh perusahaan dan kondisi di sekitar kita saat ini. Apa yang perlu dipersiapkan? Bapak Ibu bisa lihat di situ. Apa sih yang perlu kita persiapkan supaya kapal yang akan kita kemudikan, gitu ya, perusahaan ataupun organisasi yang kita kemudikan bisa tetap kuat, tetap kokoh menghadapi gelombang yang dihadapi. Kalau kita lihat di gambar, mungkin kita akan merasakan kalau mau menghadapi gelombang tinggi tersebut, fasilitas fisik kapalnya harus kuat. Nggak bisa lagi dibuat oleh kayu-kayu yang tidak support atas tekanan misalnya. Patutnya dibuat dengan sumber daya baja dan lain sebagainya. Bukan cuma fasilitas fisik, tapi juga nakoda kapalnya ya, nakoda kapalnya juga harus nakoda kapalnya juga harus cekatan, harus cepat tanggap. Ya, bukan cuma hanya fasilitas fisik, tapi sumber daya manusianya juga harus dipersiapkan. Ya, persiapkan dengan cara apa? Begitu pula di organisasi gitu ya. Kita mau bilang selama ini mungkin kita sering dengar persiapkan diri dengan menjaga pola makan, tidur seimbang, gitu, tidur yang cukup, gitu ya, makan gizi seimbang dan lain sebagainya. Tujuannya untuk meningkatkan imunitas. Dengan kata lain, input yang masuk ke dalam tubuh kita harus dijaga dengan baik. Begitu pula di organisasi atau perusahaan. Untuk menghadapi gelombang COVID-19 yang kita hadapi dari sisi lingkup ekonomi, kita juga harus mempersiapkan imunitas organisasi dengan cara apa? Menjaga input yang masuk atau input yang mendukung pengelolaan organisasi itu siap sedia gitu ya. Input-inputnya input yang handal. Sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi sumber daya yang unggul. Sumber daya organisasi apa saja sih yang dibutuhkan untuk organisasi ini bisa menghadapi segala macam bentuk tantangan yang ada. Sumber daya yang dibutuhkan organisasi, kalau kita lihat, kita bisa simpulkan ada 3 sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya fisik, itu berupa teknologi, gedung, bangunan, modal, dan lain sebagainya yang digunakan organisasi atau perusahaan untuk beroperasi. Ya, beroperasi. Kemudian sumber daya yang kedua adalah sumber daya manusia. Berupa apa? Bisa keahlian sumber daya manusianya, pengalaman, wawasan, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Kemudian sumber daya ketiga yang harus disiapkan organisasi adalah sumber daya organisasional seperti struktur, budaya organisasi, prosedur kerja, dan lain sebagainya. Itu 3 sumber daya, kelompok sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk mampu menahan segala gelombang tantangan yang dihadapi. Ya, dari faktor eksternal khususnya ya yang tidak terduga sehingga organisasi tersebut dapat
dapat menghadapi segala tantangan yang ada. Nah, bagaimana? Apakah cukup untuk 3 sumber daya ini gitu ya? Kalau sumber dayanya sumber daya yang biasa aja gitu ya, tidak menjadi sumber daya yang strategis. Nah, untuk saat ini kita menjaga imunitas juga gitu ya, nggak cukup hanya makan makanan yang sembarangan. Inputnya nggak bisa yang sembarangan, harus input yang baik. Ya, makanannya harus makanan yang bergizi supaya imunitas dari tubuh meningkat. Begitu pula di organisasi. Nggak cukup input-inputnya input sembarangan, teknologi yang biasa aja, ya fasilitas yang biasa aja untuk mendukung perusahaan atau organisasi mampu menghadapi tantangan. Inputnya harus baik, Bapak Ibu. Bagaimana mewujudkan apa sih sebenarnya input yang baik itu? Input yang baik adalah input yang atau sumber daya yang strategis. Sumber daya strategis itu seperti apa kriterianya? Sumber daya yang bisa menimbulkan imunitas itu adalah sumber daya yang berharga atau valuable. Dengan kata lain, sumber daya yang bisa memanfaatkan peluang, ya, yang mampu diunggulkan. Sumber daya terkait dengan fasilitas, sumber daya manusia maupun budaya di dalam organisasi itu harus bisa dimanfaatkan untuk menggapai peluang. Kemudian harus langka, ya. Langkah ini seperti apa? Langkah ini adalah yang harus bisa membedakan organisasi atau perusahaan tersebut dengan organisasi atau perusahaan sejenis. Dan yang ketiga, harus sumber daya yang bisa unggul dan kompetitif, yang sulit untuk diimitasi, dan juga sulit untuk digantikan. Nah, bagaimana caranya kita membuat sumber daya yang kita miliki saat ini itu bersifat strategis, karena sumber daya yang strategis inilah yang bertindak sebagai imunitas di organisasi. Ya kalau kita bayangkan di fasilitas lah, kita mau beli rumah gitu ya. Kita mau beli rumah yang strategis ya sebagai fasilitas yang strategis pasti saja rumah yang bisa memanfaatkan peluang pasar. Misalnya rumahnya yang di pinggir jalan dengan akses jalan yang baik, yang lebar, kemudian yang kompetitif ya mungkin dari segi bentuk model yang eye catching gitu supaya saat orang melintas bisa melihat rumah tersebut, kalau rumahnya dibangun untuk tempat usaha akan lebih bisa menarik perhatian dan membedakan fasilitas rumah tersebut dengan rumah sekitarnya. Sulit ditiru gitu ya, sulit ditiru dan digantikan mungkin bisa dari segi bentuk luas dari rumah tersebut. Nah, sumber daya yang dimiliki itulah yang kita harus pupuk gitu ya, harus pupuk, harus pilih gitu ya. Kita bisa sebenarnya dari input sumber daya yang kita butuhkan, udah dari masukan, udah bibit yang unggul, tapi kan modalnya cukup besar. Bayangkan aja kalau kita mau meminang anak sultan gitu ya, anak sultan kan pasti maharnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang non sultan. Nah, bisa gitu ya mendapatkan sumber daya yang strategis dari masuk awalnya gitu ya, mendapatkan fasilitas yang langsung strategis dari mulai awal. Sumber daya manusianya inputnya input yang baik dari awal itu mungkin aja, cuma modalnya mungkin akan lebih besar ya, butuh modal lebih besar. Nah, bagaimana sekarang udah terlanjur kadung gitu punya sumber daya yang ada saat ini supaya imunitas organisasi tetap baik, apa yang bisa dilakukan? Kita bicara terkait dengan sumber daya manusia ya. Yang bisa dilakukan adalah mengembangkan sumber daya manusia tersebut. Ya, kayak batu, mungkin dulu zamannya hobi-hobinya batu ya Bapak Ibu sekalian, batunya diasah gitu ya. Diasah tujuannya itu adalah pengembangan. Ternyata nggak cukup valuable sekarang kalau cuma diasah karena langkanya juga udah nggak langka, yang mudah ditirunya juga gampang gitu ya kalau hanya sekedar diasah. Tapi perlu pengakuan gitu ya, batu tersebut, batu yang diasah, batu berharga diberikan pengakuan. Ya kalau kita ngomongin batu gitu ya, diberikan pengakuan lisensi. Lisensi ada sertifikatnya bahwa batu ini adalah batu berlian misalnya, batu berlian yang memiliki nilai yang mahal, kemudian ada lisensinya sehingga valuable-nya akan lebih meningkat. Dari sisi value akan meningkat. Nah, begitu pula sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Supaya lebih strategis, apa yang akan dilakukan? Nggak cukup melakukan pengembangan, gitu ya.
yang perlu dilakukan adalah pengembangan dengan pengakuan. Tadi ada sebuah pengakuan yang diberikan atas pengembangan tersebut. Salah satu bentuk pengakuannya, gitu ya, salah satu bentuk pengakuannya adalah dengan melakukan sertifikasi. Sebenarnya ada lagi bentuk pengakuan kompetensi, pengembangan kompetensi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama memang pendidikan formal, ya Bapak Ibu ikut kuliah, ya S1, S2, S3, itu salah satu pengakuan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dari sisi pendidikan formal. Tapi ada lagi pengakuan kompetensi lainnya yang secara umum berlaku di seluruh dunia, yaitu sertifikat, ya, lisensi dan sertifikasi. Sertifikat adalah pengakuan kompetensi mengikuti suatu pendidikan atau pelatihan tertentu. Ya, sedangkan lisensi adalah pengakuan yang dikeluarkan oleh badan negara yang biasanya dikeluarkan karena menyangkut hajat hidup atau keselamatan dan keselamatan orang banyak, gitu ya. Misalnya lisensi mengendari alat angkut khusus, gitu ya, lisensi untuk pemadam kebakaran, lisensi dokter, dan lain sebagainya. Itu bentuk yang dikeluarkan oleh lembaga negara, tujuannya untuk memastikan profesi tersebut aman, ya, terkait dengan kesehatan dan keselamatan manusia. Nah, sertifikasi adalah bentuk pengakuan kompetensi lainnya yang dilakukan diakui oleh pihak ketiga, ya. Tujuannya untuk memastikan sumber daya manusia tersebut dikembangkan memang sesuai dengan standar yang berlaku. Standar yang berlaku pada profesi tertentu. Jadi ketiganya sebenarnya adalah bentuk pengakuan, tapi dengan skop yang berbeda. Kalau saya boleh tampilkan, gitu ya, hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh HR Certification Institute terkait dengan apa sih manfaat dari sertifikasi, apa bedanya keempat pengakuan. Ada petir kayaknya, Mbak Puput. Oke. Ya, apa perbedaannya dengan pengakuan lainnya? Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide ini bahwa pengakuan dari sertifikasi sendiri kita bisa lihat dari value for money-nya, dari kebermanfaatannya, dari hasil yang bisa didapatkan organisasi dibandingkan dengan pengakuan kompetensi lainnya. Nah, kalau dari hasil survei yang dilakukan ini dibuktikan bahwa survei ini dilakukan bukan cuma hanya untuk negara tertentu, tapi dilakukan secara global, ya. Jadi untuk melihat apa sih manfaat sertifikasi yang dirasakan oleh stakeholder yang terkait, ya, baik itu pemegang sertifikatnya, pemberi kerja, ya, maupun perusahaan serta industri terkait. Nah, kita bisa lihat dari figur ini bahwa sertifikasi masih memiliki manfaat yang dirasakan cukup besar dibandingkan dengan pengakuan kompetensi lainnya. Nah, kalau kita tinjau dari segi dampak sertifikasi terkait dengan profitabilitas perusahaan atau kebermanfaatan organisasi, ya, banyak manfaat yang didapatkan dengan sertifikasi. Kita bisa lihat bahwa survei ini bukan cuma hanya dilakukan untuk lingkup United States, tapi di luar dari United States. Nah, manfaat yang dirasakan yang paling besar adalah meningkatkan engagement dari karyawan, ya, karena karyawannya merasa lebih kompeten melaksanakan pekerjaan tersebut, lebih produktif, ya, sehingga kerjanya akan lebih efektif dan efisien. Ya, kerjanya akan lebih efektif dan efisien. Dampak lainnya apa? Sudah engage, akan menimbulkan dampak-dampak yang lain, efisiensi biaya rekrutmen, efisiensi biaya training, karena dengan pengakuan kompetensi, para pemegang sertifikat mengetahui tuntutan kompetensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sebuah profesi tersebut. Sehingga secara individu mereka bisa berkaca, saya gap-nya ada di mana, ya, saya kurangnya ada di mana, sehingga pengembangan itu dapat dilakukan dengan banyak cara, ya, baik melibatkan langsung dirinya dalam pekerjaan tersebut atau mencari informasi di tempat lain, itu bisa dilakukan secara mandiri. Banyak manfaatnya jika kita melihat sertifikasi dari berbagai sudut pandang. Nah, saat ini yang kita rasakan bersama-sama bahwa sertifikasi yang dulunya dilakukan secara tatap muka untuk menjamin kompetensi seseorang
itu sesuai atau tidak dengan tuntutan sebuah profesi, ya saat ini tidak bisa lagi dilakukan secara tatap muka, sehingga dilakukan secara jarak jauh. Nah, syukurnya gitu ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi kita di Indonesia menerbitkan surat edaran ya yang mengatur atau memperbolehkan pelaksanaan asesmen atau uji kompetensi secara jarak jauh. Ya. Banyak beberapa lembaga sertifikasi profesi di Indonesia yang sudah mengimplementasikan sertifikasi jarak jauh ini. Ya, dengan output yang sama, tapi metodenya berbeda. Harapannya jauh lebih produktif gitu ya. Proses sertifikasi dapat dilakukan jauh lebih produktif. Nah, jaminan kualitas yang dilakukan oleh LSP sendiri untuk menjamin sertifikasi jarak jauh yang dilakukan itu tetap sesuai dalam koridornya, ya sehingga outputnya yang kita janjikan tadi melakukan sertifikasi kompetensinya tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang perlu dilakukan apa saja yang sudah dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi apa saja. Yang pertama yang sudah dilakukan untuk memastikan metode, proses sertifikasi jarak jauh berjalan adalah menentukan metode uji jarak jauhnya akan seperti apa. Kan menggunakan metode apa? Ya, menggunakan media tatap muka jarak jauh yang seperti apa? Ya, disesuaikan kembali dengan tuntutan dari kompetensi yang disyaratkan atas profesi tersebut. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan tempat uji kompetensi yang mendukung sertifikasi jarak jauh. Jadi lembaga sertifikasi juga diwajibkan gitu ya, diwajibkan untuk menjamin sertifikasi jarak jauhnya berjalan dengan efektif. Ya baik itu tempat uji kompetensi untuk asesor dan SSI dipastikan mendukung pelaksanaan ujinya, ya mendukung pelaksanaan ujinya. Kemudian yang ketiga, personil dari LSP sendiri juga harus cakap teknologi karena terjadi perubahan metode yang dilakukan. Yang tadinya secara tatap muka dilakukan pada ruangan tertentu gitu ya dengan teknik materi uji yang bersifat fisik sekarang berubah ya, berubah dengan tempatnya juga berubah, alat ujinya dengan treatment yang sama tapi metodenya berbeda itu juga harus disiapkan dan juga dilengkapi dengan personil yang cakap teknologi. Yang ketiga, lembaga sertifikasi sendiri ya sudah menyiapkan desain metodologi yang sesuai dengan standar, tetap mengacu kepada standar yang berlaku secara nasional yang sudah diatur oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian yang kelima, lembaga sertifikasi profesi sudah menyiapkan fasilitas teknologi yang terintegrasi dari mulai proses pendaftaran sertifikasi, uji sampai mendapatkan proses sertifikatnya ya yang diakui secara profesi dilakukan dengan fasilitas teknologi yang terintegrasi. Tentu saja terdapat perubahan mekanisme yang tak luput atas risiko kegagalan dari penerapan teknologi tersebut. Itu juga harus dimitigasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Yang ketujuh yang harus dilakukan untuk menjamin kualitas lembaga sertifikasi dan saat ini sudah dilakukan oleh banyak lembaga sertifikasi untuk pelaksanaan sertifikasi jarak jauh adalah membakukan semua metode yang sudah dirancang, yang sudah dirubah tadi dengan mekanisme uji dan banding yang sesuai dengan regulasi dan tetap tetap dalam jalur koridornya dengan metode yang berbeda, harapannya tetap menghasilkan pemegang sertifikat yang tadi yang sumber daya manusia yang strategis, yang unggul, yang memiliki kompetensi sesuai dengan profesinya, diakui sehingga sumber daya strategis untuk imunitas organisasi tetap akan terjaga. Mungkin itu Bu Ara ya yang bisa saya sampaikan gitu ya. Peran dari sertifikasi profesi ini ya, peran untuk mendukung dari kelancaran organisasi untuk menghadapi tantangan eksternal dan juga fasilitas yang sudah disiapkan oleh lembaga pihak ketiga yang memberikan pengakuan sertifikasi itu sudah terjamin mutu dan kualitasnya. Baik. Ternyata
ada 7 hal ini setidaknya gitu ya, Mbak Puput, yang harus dipersiapkan oleh LSP untuk menjamin kualitas. Saya yakin Bapak Ibu udah punya banyak pertanyaan juga, karena saya juga udah jadi kebayang apa yang mau ditanyakan gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu pasti pengen bertanya juga. Masih ada satu narasumber lagi, nanti baru kita tanya jawab ya Mbak Puput ya. Bu Teti? Yes. Yes, ya. Nah, gimana Bu? Dari tadi pemaparan Mbak Puput lebih kepada persiapan LSP nih Bu ya, mempersiapkan untuk uji jarak jauh. Nah, dari BNSP sendiri tadi salah satu yang dipersiapkan itu adalah desain metode sesuai standar regulasinya. Sedangkan dari BNSP sendiri standar regulasinya seperti apa sih Bu? Atau mungkin Ibu mau sharing? Silakan Bu Teti. Jempol 2 dulu deh buat Ibu Ketua LSP. Oh ya, kita kasih jempol dulu ya Bu ya. Kita jempol ya. Saya bangga loh. Ketua LSP-nya muda, cerdas ya. Sampai saya itu ya udah deh, aku nggak usah aja deh, minder langsung. Wah, Mbak Puput tersanjung nih pasti nih ya. Baik. Tapi supaya nggak mengecewakan ya, ini kan ceritanya pojok pintar ya. Memang orang-orang yang pintar Bu yang diundang ke sini, termasuk salah satu narasumbernya Ibu. Silakan Bu. Aku share screen ya, share screen silakan aja ya, karena waktu kita kan sangat berharga teman-temanku. So nanti bahannya definitely akan dikasih ya. Nama saya Teti Yanto. Terima kasih Mbak Triara. Saya anggota BNSP itu sebenarnya di periode 1 sudah menjabat. Terus dari 25 orang tuh di periode 1 saya perempuan satu-satunya. Nah, periode 2 yang tadi dibilang oleh host bahwa profesi saya itu adalah tour leader. Tour leader itu kerjaannya pokoknya ukur jalan. Apa tadi? Liburan dibayarin orang ya? Aduh, gak enak banget tuh. Oke, jadi saya selama nggak jadi anggota BNSP di periode 2, saya puas-puasin diri. Pokoknya itu yang namanya paspor luar biasa deh. Gonta-ganti. Nah, di periode 3 ini saya masuk kembali menjadi anggota BNSP dan saya melihat bahwa perkembangan untuk sertifikasi istilahnya secara eksponensial tuh meningkat. Karena yang tadi Mbak Puput sampaikan pengakuan. Sebenarnya teman-teman, sertifikasi ini adalah pengakuan. Itu that's the keyword ya. Oke. So who is BNSP? BNSP adalah lembaga independen dibentuk oleh negara, betul, amanat dari Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 dan tertera jelas di situ bahwa orang yang sudah punya knowledge, skill, attitude berhak atas pengakuan knowledge, skill, attitude tadi dan dianugerahi sertifikat sebagai pengakuan. Gitu ya. Lalu lahir 1 tahun kemudian si peraturan pemerintah sehingga kami di tahun 2005 mulai operasional. So that's what happened. Dan saya adalah anggota pertama itu. Lalu di tahun 2018 muncul karena demand ya, karena dinamika dan ya kita nggak bisa statis kan menghadapi dunia yang sangat disrupted ini. So what we did, kita ngikutin peraturan pemerintah baru, which is PP 10 ya. Nah si PP 10 ini ternyata nih fungsinya nambah 6. Fungsinya nambah 6, di mana di fungsi yang pertama,
itu BNSP melaksanakan dan mengembangkan sistem. Itu masih A. Yang kedua nih, coba teman-teman perhatikan. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi I tell you something ya. Waktu kita menjalankan amanat undang-undang itu, BNSP itu dihilir. We were at pokoknya di end itulah. Nungguin yang sertifikasi nggak datang-datang. Bingung. Dan kita mikir gitu, ini pasti ada gap nih, pasti ada gap. Ternyata benar, teman-teman. Kita bicara sertifikasi ini kompetensi kerja ya, kerja. Sementara waktu kita dididik, ya, itu memang kita diarahkan supaya nantinya punya kemampuan untuk bekerja dan sebagainya. Tapi sebagai apanya? Sebagai apa? Pekerjaan apa? Itu ya tunggu aja nanti. Kalau kamu udah ngelamar pekerjaan, toh nanti perusahaannya akan didik kamu. Nah, it's too late. It's too late, teman-teman. Really. Bayangin ya. Bayangin kita udah sekolah, let's say untuk mendapatkan sarjana kita 5 tahun, 6 tahun. Kalau sekarang lebih pendek. Ngelamar kerja nih. Iya kan? Di training lagi. Manajemen trainee. Berapa lama? 9 bulan. Astagfirullahaladzim. Si perusahaan memproduksi. Tapi dia harus retrain. Iya kan? Gitu terus. Oke, jadi tadi kita lihat gambarnya Ketua LSP PPM, Mbak Puput, yang bilang bahwa ada korelasi positif dari sertifikasi kompetensi terkait dengan employee engagement lah. Dan saya lihat tadi productivity. It's true. Ya. So hari ini saya mau sampaikan aja. BNSP walaupun COVID tetap melayani permohonan-permohonan LSP baru. And today kita apresiasi beberapa LSP big boys di bidang pharmaceutical. Saya nggak usah sebutin ya. Karena dia ngerasa karyawan saya jumlahnya ratusan ribu, Bu. I need them to be certified. Mereka ada di seantero ASEAN. Nanti juga yang intra ASEAN itu datang ke negara kita. Wah. So, semua udah mulai sadar. And then the big boys dari otomotif industri. Bayangin. They understand bahwa untuk competitiveness, daya saing, sertifikasi adalah a very powerful tool ya. Very powerful tool. Ya untuk dapat ini. Order dari klien. Jadi teman-temanku, my darling, everybody yang mendengarkan pada sore hari ini, our education system saat sekarang ini apabila ujinya ya menyamaratakan peserta ujinya dengan satu metode aja, maka ini yang terjadi. Ya. Binatang-binatang di hutan, saya pakai analogi, disuruh manjat pohon, termasuk ikan. Nah, lo. Termasuk anjing laut. Nah, lo. Kalau dia nggak bisa manjat pohon, berarti dia gagal. Is that the way? Enggak. Jadi, teman-temanku percayalah bahwa dengan adanya sistem nasional sertifikasi kompetensi kerja ini didesain untuk menangkap kemampuan-kemampuan individu sesuai standar kerjanya, ya, dengan segala metode. Nah, the very challenge saat sekarang ini adalah trust. Oke, kita sekarang sertifikasinya jarak jauh. Bisa dipercaya nggak tuh?
Bisa nggak? Dimulai dari standar kompetensinya deh. Standar kompetensinya sudah melalui proses nggak yang diakui oleh pemerintah? Level kualifikasinya, apakah sudah cocok? Ya. Kemudian, bagaimana dengan kemampuan-kemampuan dari para asesor, asesmennya itu sendiri? Terus bagaimana si badan sertifikasi ke LSP? Mampu nggak dia delivery? Dan ini semua ujungnya adalah data collection dan management. Ujungnya this is all about management. Nah, alhamdulillah nih untuk menjawab tantangan, ini bisa dipercaya nggak? Indonesia itu kan bagian dari 10 negara ASEAN kan? So, Indonesia punya pemikir-pemikir brilian. Di masa periode BNSP pertama dan kedua, kita ada suhu, kita bilangnya suhu dewa gitu. Beliau membantu membuat satu konsep namanya best practice di ASEAN, yaitu penerapan prinsip-prinsip penjaminan mutu se-ASEAN. Jadi penerapan prinsip-prinsip penjaminan mutu se-ASEAN. Karena beliau sudah menjabat di periode 1, periode 2, kan kepengurusan BNSP itu hanya boleh 2 periode. So periode 3 beliau nggak bisa lagi. Alhamdulillah saya masuk dan kami baik itu dari periode 2, baik periode 1 itu masih berhubungan sangat baik sekali supaya programnya berkesinambungan. And I said to him, Pak, ini kalau kita implementasi ini gimana? Oh ya harus, karena Indonesia itu lead country-nya. Oke, then we'll do it. Nah, alhamdulillah lagi dari tahun 2020 sampai tahun 2022 di forum Menteri Tenaga Kerja ASEAN, Menteri Tenaga Kerja kita ini adalah chairman-nya. Jadi leadership-nya ada di Indonesia. So, teman-teman, dengan adanya si prinsip-prinsip tadi untuk penjaminan mutu, kemudian chairmanship-nya ada di Indonesia, this is your golden moment to be with BNSP, ya. Jadi BNSP sama LSP adalah garda terdepan untuk membuktikan competitiveness yang tersurat maupun tersirat dari sertifikasi. Gitu ya, teman-teman ya. Competitiveness, kerangka berpikirnya adalah the capacity and the quality, ya, untuk bisa ini menjadi suatu bukti bahwa mulai dari training, kemudian kompetensi testing sampai certification tuh satu alur itu dapat dipertanggungjawabkan mutunya. Sehingga nanti ujungnya adalah teman-teman pengakuan yang namanya mutual recognition arrangement. Ini G2G ya teman-teman ya, G2G ya, MRA ini G2G. Dan BNSP adalah di garda terdepan untuk membawa Indonesia itu bisa menembus nggak cuma ASEAN lah, tapi bisa Cina, Korea, Jepang, Amerika maupun Eropa. We're going there. Number 2, conceptual framework dari Menteri Ida Fauziah sebagai chairman dari Menteri Tenaga Kerja ASEAN ini adalah resilience. So, teman-temanku, kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini istilahnya die hard ya. Kita adalah orang-orang yang die hard and harder, kira-kira gitu. Sama we have to be tangkas dan lincah, agile. So, ini adalah semangat-semangat yang ada di sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Diharapkan nih teman-teman dengan sistem yang sudah in place, ya, BNSP dengan LSP-nya, baik itu LSP pihak 1, LSP pihak 2, LSP pihak 3, itu bisa membawa SDM Indonesia profesional, kompeten, dan kompetitif. Tentunya kita akan comply dengan
penerapan prinsip penjaminan mutu ASEAN. Nah, sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan itu semua ada 6, yaitu standar kompetensi, as you can see. Kemudian yang berikutnya adalah asesor kompetensi. I will talk about asesor kompetensi after this ya, karena ini profesi yang paling penting, yang bisa make or break di sistem. Yang ketiga adalah skema, yang keempat LSP-nya, yang kelima adalah materi uji, yang keenam adalah TUK. So, ini semua harus in place dulu, kerangka ini, karena kalau salah satu nggak ada, sistem ini nggak go. Ya. Dan untuk bisa sistem ini go, kita juga benchmarking dengan ASEAN Qualification Referencing Framework, karena ASEAN Qualification Referencing Framework ini adalah satu kerangka yang menjamin untuk nanti mutual recognition of skills atau mutual recognition arrangement untuk profesional. Alhamdulillah di ASEAN sejak pasar bebas dibuka itu ya, sudah ada 8 profesi yang istilahnya itu bisa bebas bekerja di seluruh negara-negara ASEAN. Dan alhamdulillah per 2012 kita punya KKNI yang sudah bisa direferensikan dengan si ASEAN Qualification Referencing Framework. Ujungnya cita-citanya teman-teman adalah mobility of professionals, dan sudah ada semacam research ya, bahwa almost 25% dari youth yang ada di ASEAN ini wants to go between the countries gitu. And this is the proof bahwa BNSP is trying to work together untuk negosiasi-negosiasi. Again ya, mutual recognition arrangement adalah something like G2G, dan dengan adanya LSP tentunya kita akan bawa sertifikat itu untuk negosiasi kita dalam moda 4 orang-orang ya. EU Comprehensive Economic Agreement, kemudian Indonesia Australia juga, New Zealand Qualification Authority bekerja sama juga dengan BNSP, ILO UK Skills Prosperity Fund, itu dia kayak kasih pilot project gitu ke Indonesia dan dia bicaranya sama BNSP. Japan juga Skills Evaluation, Skills System Promotion Program. Jadi anything that has something to do with the government, jadi G2G dia bicara dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Why? Karena instrumen harmonisasinya kita udah punya. Ya. Oke. Nah, skema sertifikasi ini menduduki peran sentral dalam kegiatan sertifikasi profesi. Jadi apa yang dilakukan oleh LSP? I understand di sini ada LSP yang lain ya, selain PPM ya. Oke. So you guys di lisensi BNSP berdasarkan skema-skema, right? Nah, skema-skema sertifikasi ini harus mampu telusur terhadap standar kompetensi kerja, apakah itu SKKNI, apakah itu SKKI, atau itu SKKK, right? Dan di dalamnya harus berisikan paket kompetensi sama persyaratan spesifik. Jadi sekali lagi kita udah nggak bisa lagi gerambiang-gerambiang. To be or not to be, intinya itu. Kamu apa sih? Jangan ngaku-ngaku deh profesi kalau nggak ada sertifikat kompetensi. Saya berani ngaku saya tour leader karena saya punya loh sertifikat kompetensinya. Juga master asesor saya punya. Lead asesor saya juga punya. So, came COVID. Akhirnya BNSP membuat satu regulasi. Ini adalah acuan-acuan normatifnya, tapi yang utama adalah yang nomor 10 nih. BNSP mengeluarkan surat edaran Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor SE 11 bulan 4 tentang upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan pelayanan pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, membolehkan LSP melakukan asesmen jarak jauh. Dengan tetap penjaminan mutu sertifikasinya bertumpu dengan yang sudah disepakati di ASEAN, panduan mutu BNSP, ada 6 hal, yaitu standar kompetensinya, kemampuan penyedia layanan sertifikasi, kompetensi asesor, kualitas asesmen, keyakinan dalam keputusan asesmen, dan ketersediaan informasi publik. Ini surat edarannya teman-temanku.
So, di poin D nomor 2 terutama nih, D ya, LSP menjamin pelaksanaan uji dengan tetap menjalankan prinsip pembatasan sosial dan sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Jadi, boleh memanfaatkan teknologi asalkan semuanya ini sudah diverifikasi oleh BNSP. Dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip assessment yaitu valid, reliable, fleksibel, fair. Jadi kita ngecek mutu itu berdasarkan evidence yang kita kumpulkan, BNSP kumpulkan ya, terhadap kegiatan LSP loh. Ini melanggar prinsip valid nggak? Atau kita nggak usah ngomong melanggar, dia memenuhi nggak? Kalau memenuhi, buktinya apa? Nah, BNSP selalu mencek LSP. Atau misalnya ada keluhan dari klien sertifikat yang dilayani oleh LSP. Ya udah, BNSP akan terjunkan tim untuk ngecek LSP-nya. Dan aturan bukti harus memenuhi 4 prinsip juga, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Nah, bagaimana BNSP melakukan pemastian mutu terhadap asesmen jarak jauh? Pertama adalah memastikan LSP pemohon dapat membuktikan punya sumber daya dan mampu. Nanti hasil verifikasinya adalah BNSP setuju atau enggak, gitu ya. Lalu kemudian instrumen asesmen atau materi uji kompetensinya harus yang terbaru, versi 2019-2020. Dan kalau ini semua nggak terpenuhi, maka BNSP akan melakukan verifikasi ulang. Apa yang kami lakukan adalah LSP boleh menyampaikan, mempresentasikan SOP-nya, lalu kami dari BNSP menggali secara interaktif dokumen dan penjelasan. Jadi teman-teman, don't worry, walaupun kita melalui seperti ini ya, tapi banyak evidence yang bisa kami kumpulkan pada saat kami tatap muka walaupun dumai. Nah, untuk pertama kali LSP kita perbolehkan mengajukan, untuk pertama kali ya, 3 skema dulu. Nanti kalau dia sukses, skemanya dia laksanakan secara jarak jauh, dia boleh nambah. Tapi untuk yang pertama kali, dia harus ngajukan 3 skema dan sesuai SK lisensi dia. Jadi nggak boleh nambah baru, tapi yang ada di lisensi itu harus dia pakai untuk pengajuan. Terus BNSP juga ngelihat bagaimana tempat uji kompetensi jarak jauhnya. Sudah sesuai skema belum? Metodenya gimana? Ini mungkin perlu kami sampaikan. Nih kita open aja ya. Pertanyaan-pertanyaan kami kepada LSP. LSP sudah menetapkan syarat teknis nggak? Terus bagaimana cara LSP memverifikasi teknologi apa aja yang dipakai? Apakah pada penerapannya asesor kompetensi dapat melihat asesi minimal setengah badan, bla bla bla. Apakah pada penerapannya asesor dan asesi saling berinteraksi atau timbal balik. Nah, ini biar teman-teman tahu ya bahwa LSP ini melalui proses yang cukup panjang ya untuk diverifikasi BNSP. Ini juga pertanyaan-pertanyaan verifikator ini ujungnya nih. Oke, siapa sih personil LSP yang mampu melaksanakan asesmen jarak jauh? Buktiin. Gitu. Jadi teman-teman yang menjadi klien dari LSP nggak usah khawatir ya. Kita sudah melakukan verifikasi dan kita ingin pelayanan kegiatan sertifikasi ini bagus. Karena pelayanan ini sudah ada standar kompetensi kerjanya dan sudah diikuti oleh LSP. Jadi kita open aja nih teman-teman bahwa tidak cuma asesi yang harus comply terhadap standar kompetensi kerja, tapi LSP juga personelnya harus punya standar kompetensi kerja. Yang utama adalah ini nih, melayani pelaksanaan kegiatan sertifikasi. Asesor kompetensi juga. Asesor kompetensi dia punya 3 unit kompetensi. Kita bilangnya 3 unit kompetensi. Artinya ini adalah tugas-tugas dia. Ya. Pertama adalah merencanakan aktivitas dan proses assessment. Dan ini sudah ada SKK ininya di 185.
Lalu yang kedua adalah melaksanakan assessment, sama. Yang ketiga adalah memberikan kontribusi validasi assessment. Jadi teman-temanku, apa yang saya ingin sampaikan, tata kelola LSP dalam rangka jarak jauh kita verifikasi, kita cek, kita pastiin bahwa mereka siap. Asesor kompetensinya pun harus punya kualifikasi dan harus punya kompetensi ini 3 ya. Anda juga boleh minta buktikan sertifikat kompetensi Anda boleh. Dan untuk persiapan, kita bilangnya AJJ nih di BNSP. Asesmen jarak jauh. Pertama adalah review rencana, lalu bagaimana mengkomunikasikan kepada calon asesi, bagaimana mengembangkan SOP, dan bagaimana melakukan uji coba. Jadi before mereka menerima kandidat, tenang aja teman-teman, mereka sudah melakukan uji coba. Nah, nanti bukti-bukti yang mereka kumpulkan itu antara lain terkait produk, proses, pengetahuan. Kemudian ada employability skill, ada 8, sama ada transfer skill, task skill, task management skill, contingency, job role, dan transfer skill. Jadi holistik ya teman-teman ya, nggak cuma skill doang nih, nggak cuma itu, tapi holistik as an occupation ya. Nah ini 8 dari, karena ini manajemen ya, teman-teman mungkin tertarik juga. Sebenarnya employability skills nih orang suka bilang soft skills, ya whatever lah. But this is the thing, teamwork, problem solving, komunikasi, manajemen diri, inisiatif, perencanaan pengorganisasian, pakai teknologi, dan harus mau terus-menerus belajar. Nah, perangkat assessment-nya itu terdiri dari 2, instrumen dan prosedur. Kalau instrumen itu tugas, assessment, lalu panduan dari asesor apa, sementara prosedur, instruksi buat asesi, dan instruksi buat asesor. Jadi perangkat assessment-nya pun harus benar-benar sudah ready dan dicek. Nah, metode uji juga itu divalidasi ya, diuji, dicek, bisa panel para ahli, bisa bersama kolega, bisa langsung uji coba atau bisa melalui percontohan. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak ragu lagi deh ya. Dan last but not least nih ya, kita ngambil pernyataan dari penanggung jawab LSP, menyatakan dan menjamin bahwa asesmen uji kompetensi dilaksanakan hanya pada bla bla bla, dilaksanakan dengan menerapkan ini, pokoknya ada 5 poin ini, ditandatangani di atas materai, dan ini bisa berdampak hukum ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. So welcome to the new assessment style, dan kita bisa diskusi. Yes. Baik, terima kasih Bu Teti. Kita kasih applause dulu semangatnya. Terima kasih banyak Bu Teti. Sore hari ini yang mendung-mendung syahdu ini, Ibu masih energik sekali gitu ya. Terima kasih juga. Jadi 2 pembicara kita sudah menyampaikan materinya tadi, Mbak Puput dari segi bagaimana beliau mengelola LSP-nya, kemudian juga ada Bu Teti dari BNSP. Ini wah, banyak sekali ternyata catatan-catatan penting Bapak Ibu kalau di sini yang juga di LSP gitu ya, untuk bisa terverifikasi gitu ya Bu, untuk melaksanakan AJJ tadi, asesmen jarak jauh. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga punya pertanyaan. Silakan Bapak Ibu raise hand, bisa klik di partisipan, kemudian gunakan fitur raise hand gitu ya. Sebenarnya tadi ada satu dari chat juga Bu, pertanyaan mungkin saya sebelum ke yang raise hand ini ya, ada dari Pak Agus Santoso ya. Pak Agus masih di sini nggak Pak Agus? Tapi tadi katanya saya minta untuk tanya langsung, katanya takut sinyalnya jelek gitu. Jadi mungkin saya wakili saja. Bagaimana kalau semisal uji sertifikasi tersebut ada poin uji praktek di lapangan? Iya. Nah kan dalam situasi seperti ini tidak mungkin untuk dilaksanakan. Mungkin ini menjawab terkait dengan sebenarnya jenis keahlian apa saja sih yang mungkin bisa di-AJJ-kan gitu. Mungkin apakah semuanya atau seperti apa? Mungkin siapa dulu nih? Ibu dulu atau Mbak Puput dulu? Mbak Puput dulu silakan. Bu Puput, go ahead.
Oke. Oke. Terkait dengan keahlian mana saja yang mungkin di AJJK. Nah, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Teti juga bahwa BNSP sebenarnya sudah mengawasi, memberikan regulasi, dan juga teknik seperti apa yang akan dilakukan LSP sebenarnya adalah langkah inovasi lanjutan yang harus dilakukan oleh LSP tersebut. Ya, sepanjang kita masih sesuai dengan on track tadi terkait dengan syarat TUK-nya. TUK-nya harus terverifikasi. Kita harus bisa menjamin tempat uji kompetensinya bisa memberikan tadi terkait dengan observasi lapangan. Apakah memungkinkan observasi lapangannya dilakukan secara jarak jauh? Ya, mungkin dilaksanakan dengan menggunakan ruangan khusus, kemudian disediakan kamera, kemudian nanti akan sebelum pelaksanaan ujinya sebaiknya memang dilakukan pengecekan apakah memang TUK-nya berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, kembali lagi kalau dari kami sisinya LSP, bagaimana sih caranya melakukan observasi di lapangan dengan jarak jauh? Itu adalah masuk ke dalam kandungan inovasi yang dilakukan oleh LSP. Sepanjang tetap masih dalam prosedur yang disyaratkan oleh BNSP. TUK-nya terverifikasi, metode ujinya tetap sesuai dengan skema, dan juga terverifikasi di akhir oleh BNSP. Itu mungkin tanggapan dari saya, Bu Ara. Baik, terima kasih Pak Puput. Silakan Bu Teti menambahkan atau menanggapi bagaimana Bu pertanyaan tadi. Mbak Puput kan udah tahu bahwa lisensi BNSP itu kan maknanya kepanjangan tangan ya. Jadi apa yang LSP PPM lakukan itu kan on behalf of BNSP, betul ya? Jadi teman-temanku, saya yakin sekali mendapatkan kepercayaan negara seperti ini, silakan tanya sama Mbak Puput, prosesnya berapa lama dan seberapa berdarahnya dia. Jadi nggak mungkin lah dia main-main. Ya kan, Mbak? Ya, benar, Bu. Ya. Mempertahankannya itu loh. Baik. Itu aja sih, Mbak Ra, jawabanku. Jadi yang terpenting kalau kuncinya tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Teti, inovasi dari LSP-nya juga gitu ya. Walaupun ada regulasi, bagaimana cara merubah prosesnya itu menjadi buah pikir dari LSP-nya. Jadi bukan cuman hanya terpaku pada regulasi lantas nggak bisa. Tadi sebenarnya peraturan dari BNSP bersifat general. Ya, LSP bisa mengembangkan sesuai dengan inovasinya. Yang penting tadi harus dengan pakem yang sesuai tadi, harus bisa validasinya harus bisa diandalkan, dan tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Teti. Oke, jadi sebenarnya ada ruang inovasi gitu ya Bu ya, maksudnya di dalam bagaimana menentukan apa istilahnya, bagaimana kita mengakses itu ada ruang inovasi sebenarnya dari BNSP gitu ya untuk menentukan. Tapi mungkin boleh sharing nggak sih yang sudah dilakukan atau pernah dilakukan gitu, mungkin dari Bu Teti sendiri, kalau tadi yang terkait dengan praktek gitu ya, mungkin Mbak Puput juga pernah ada nih yang skema-skema yang memang harus langsung praktek dilihat langsung gitu, terus mungkin biar jadi inspirasi gitu bagi beberapa yang hadir di sini, seperti apa sih gitu metode yang inovatif ini seperti apa? Oke. Ada yang modelnya hibrid, Mbak Ara. Hibrid. Hibrid karena tetap dia harus ke lapangan, misalnya ngukur gitu kan. Dia tetap harus ke lapangan karena dia harus buktiin sama asesornya dia ngukur. Yang biasanya kapasitas satu kali uji 50 orang. Karena COVID ini jadinya cuma separuhnya, kira-kira itu. Jadi dia ngikutin regulasi itu. Baik. Jadi combine ya Bu, hybrid combine juga dengan ya, oke, siap. Baik. Masanya juga. Jadi misalnya kalau orangnya banyak, kan waktu untuk asesmennya lebih pendek harinya. Tapi karena ini orangnya harus dibagi beberapa batch, sertifikasinya jadi beberapa hari, jadi ada implikasi kayak gitu. Baik. Ya. Baik. Oke, Mbak Puput mau menambahkan? Ya tadi Bu Teti sampaikan bisa hybrid ya Bu ya, memang itu
mungkin dilakukan langsung di lokasi yang sama dengan tetap menjaga protokol protokol kesehatan. Ya. Kemudian mungkin juga bisa dilakukan secara jarak jauh dengan menyediakan tools yang diperlukan seperti kamera dari berbagai sisi gitu ya untuk observasi apakah beliau memang melakukan sesuai dengan petunjuk kerja yang disyaratkan. Ya, jadi dalam ruangan khusus itu juga bisa dilakukan. Ya, ruangan khusus, asesor jarak jauh, tapi asesinya dalam ruangan khusus, dipantau secara jarak jauh itu masih mungkin dilakukan. Nah, jadi berbagai cara tadi yang seperti clue yang disampaikan oleh Bu Teti masih ada benar yang disampaikan oleh Bu Ara, masih punya kesempatan untuk inovasi dikembangkan oleh LSP asal tetap masih sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh BNSP. Baik. Oke, menarik sekali nih. Ini udah ada Pak Dodi nih. Selamat sore Pak Dodi Setiawan. Selamat sore Pak. Ada yang sudah mau bertanya? Silakan. Boleh tolong dibantu Mbak Ade. Oke, halo Pak. Sore Pak. Pak Dodi mau bertanya, tapi ternyata saya di daerah remote sehingga susah sinyal gini. Bisa dihubungi? Kalau nggak mungkin disampaikan aja pertanyaannya ya. Mungkin dari Pak Dodi untuk Bu Teti spesifik nih, boleh nggak Bu sharing terkait LSP dan sertifikasi yang telah terakreditasi dan kemudian terakreditasi untuk melakukan AJJ. Mungkin Ibu. Oke. Silakan Bu. Thanks Mbak Ara. Pak Dodi, oke, wherever you are ya, susah sinyal kayak ini judul film aja Pak. Oke, pertama istilahnya bukan akreditasi, tapi karena BNSP, LSP ini senyawa, 11-12, jadi kita istilahnya lisensi. Jadi kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi itu kita berikan kepada LSP. Yang kedua, kalau mau tahu, itu kami ada web BNSP. Kami ada hampir 1.800 Pak untuk LSP yang sudah dilisensi BNSP dan di berbagai sektor. Turunannya berarti subsektor kan, dan kemudian bidang usaha maupun sub bidang usaha. Baru dari situ kan ketemu okupasi apa saja yang perlu sertifikasi. Nah, itu sudah ada Pak, silakan. Karena sekarang ini yang namanya sertifikasi itu menjadi program wajib, dan untuk perusahaan juga mewajibkan karyawannya bersertifikat kompetensi, karena ini something to do dengan selain regulasi juga persyaratan dari customer Pak, customernya yang nyaratin. Saya nggak mau hubungan sama perusahaan kamu deh kalau karyawan gue nggak bersertifikat gitu kan ya. Ya, sekarang gitu ya Bu ya. Yang ketiga, sebenarnya banyak orang-orang udah mulai sadar Pak untuk sertifikasi kompetensi. Karena gini Bu Puput sama Mbak Ara, sertifikat ini belong to yourself kan, ada nama kita kan. It's an individual, istilahnya aset. Ini aset individu. Dan ini menjadi personal branding loh. Gitu. Nanti mungkin kalau kita sempat kita lihat video yang aku share ya. Oke, Bu. Boleh banget share Bu. mungkin ya sekarang ya. Boleh banget. Oke, ada penanya dari Pak Muhammad Rizky. Pak Rizky, halo Pak. Tadi udah raise hand, tapi kemudian di lower hand. Saya nggak. Pak Rizky. Halo Pak. Iya, halo Ibu. Sore. Alhamdulillah nih. Akhirnya bisa mendengar suara suara peserta. Silakan Pak. Iya, saya mau nanyakan, saya kan saat ini udah sertifikat di CHRP nih ya, Manjaya. Saya pernah ikutan CHRP 2 tahun yang lalu kira-kira. Nah, apakah saya harus ikut ambil sertifikasi BNSP lagi ya, atau gimana? Mohon infonya, terima kasih. Oke, siapa nih yang mau menanggapi? Jadi BNSP plus BNSP versus ini ya Bu ya, yang populer ini ya, maksudnya
mungkin sertifikasi dari pihak yang lain gitu ya, Bu. Gimana nih, Bu? Ya nggak apa-apa. Kita kan sekolah ngumpulin gelar kan, terus abis itu sama kita taruh di kartu nama kita kan. Tujuannya apa coba? Jadi branding tadi ya Bu ya, branding ya Bu. Bapak tinggal gini aja Pak, Bapak tinggal sesuai persyaratan dari stakeholder Bapak aja, tenang aja. Oke. Jadi kalau Bapak udah punya CHRP, nggak apa-apa. Stakeholder Bapak minta, saya mau yang BNSP, ya udah Pak. Oke. PPM aja Pak. Iya, oke, siap. Kok aku jadi promosi kamu sih? Wah, dipromosi ini. Oke. Oke. Jadi tergantung stakeholdernya ya Bu, maksudnya kebutuhan juga gitu ya Bu ya. Iya, this is like a requirement, you know, customer requirement. Sudah gitu aja. Iya. Jadi untuk menambah tadi personal branding tadi lagi, balik lagi ke personal branding tadi ya. Oke. Sebelum saya pengen nampilin video yang tadi Ibu udah share ke kita, mungkin ada satu penanya dulu ya Bu ya, sebelum ke video, terus nanti ada yang nanya lagi. Yaitu, terima kasih ya Pak Rizky ya tadi ya atas pertanyaannya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak. Kemudian ada Pak Riza. Pak M. Riza. Selamat sore Pak. Halo Pak. Selamat sore Pak Riza. Beliau bertanya bagaimana LSP bisa memberikan jaminan kualitas asesmen kepada peserta asesmen dan perusahaan yang mensyaratkan karyawannya bersertifikat BNSP. Itu Bu. Mbak Put dan Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin tadi ya Pak Agus. Tadi Pak Riza. Rahmat. Pak Riza ya. Oke, Pak Riza, terima kasih sudah atas pertanyaannya. Bagaimana LSP menjamin kualitas asesmen dari peserta asesmen? Tadi sudah disampaikan mungkin ya Pak, terkait dengan apa usaha yang sudah dilakukan LSP untuk menyesuaikan diri ya, tetap sejalan dengan regulasi yang disyaratkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi. Jadi kalau dengan kata lain, BNSP ini ngasih koridor nih, ya, ngasih koridor. Kita gerbongnya LSP mau ikut koridor tersebut, mau pakai gerbong 8 atau gerbong 10, itu disesuaikan dengan LSP. Yang dilakukan oleh LSP untuk tetap menjamin mutunya adalah yang pertama mengikuti segala regulasi yang sudah disyaratkan tadi dengan BNSP. Kemudian menyesuaikan metode uji, karena metode ujinya adalah berubah ya, dengan output yang diharapkan yang sama, berarti harus ada upaya yang dilakukan oleh LSP mengubah model ujinya, ya, menjamin tempat uji kompetensinya baik, berkualitas, untuk menghasilkan terkait dengan fasilitas dan juga personil. Personilnya harapannya cekat tadi ya, mampu menyesuaikan diri, baik itu personil administrasi LSP maupun personil asesornya sendiri. Nah, itu sudah dipersiapkan oleh LSP. Ditambah lagi diverifikasi, Pak. Kami diverifikasi, ada proses validasi, ada proses verifikasi dilakukan secara double checking kalau kita bisa bilang ya. BNSP bersifat aktif melakukan double checking, dicek dokumen, dicek pelaksanaan praktek ujinya seperti apa, untuk memastikan apa yang sudah dilakukan oleh LSP tetap sesuai koridor yang disyaratkan oleh BNSP. Jadi bagi LSP yang sudah memperoleh izin uji sertifikasi jarak jauh seperti yang disampaikan oleh Bu Teti, itu sudah menghadapi banyak saringan. Jadi kalau tehnya itu udah teh yang ampasnya udah nggak ada gitu ya, ampasnya sudah tersaring, sudah melalui beberapa pesaringan. Itu mungkin tanggapan dari saya, Bu Ara. Oke, terima kasih banyak Mbak Puput. Ini Pak Rizanya nih. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Tiara, Bu Teti. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Puput. Ya, terima kasih. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Seru sekali diskusinya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang
mungkin belum terjawab. Nah, Mas Arief mungkin boleh ditampilkan. Jadi ternyata Bapak Ibu yang mungkin masih penasaran nih gitu ya Bu ya, penasaran terkait dengan gimana sih mungkin ke Mbak Puput LSP gimana sih merintis gitu ya untuk bisa dapat AJJ gitu ya, kemudian dan mungkin ke Ibu juga bertanya, silahkan Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan terkait ini bisa kirim ke pojokpintarmanajemen@gmail.com gitu ya dengan nama dengan subjeknya nama Bapak Ibu sekalian _ seri ke-28 ini ya, seri 28 gitu ya. Paling lambat 2 hari dari sini tanggal 6 November 2020. Mudah-mudahan nanti bisa terhubung kembali dijawab kembali gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke tadi Bu Teti sudah siapkan ada video, boleh ditampilkan sebentar nih sebelum kita biar nggak penasaran gitu, karena tadi Bu Teti sudah bilang, boleh Mbak Ade ditampilkan. Persaingan di dunia kerja semakin keras. Ingin lebih unggul, lebih kompetitif, diakui nasional dan internasional, peluang kerja lebih lebar, karir profesional, miliki sertifikasi kompetensi profesi. Sertifikasi kompetensi profesimu melalui LSP yang berlisensi BNSP. Ini pasti lezat. Kenapa Bapak Ketua BNSP bisa yakin itu? Karena chefnya kompeten dan sertifikasi. Sempurna. Sertifikasi kompetensi profesi, Jembatan Emas menuju Indonesia maju. Saida Fauzia dan saya peduli. Sertifikasi profesimu. Makasih. Jadi lapar. Jadi lapar ya. Makasih banyak Mbak Ade. Oke, Bapak Ibu mungkin ini untuk karena udah sore hari ini, saya ingin mempersilakan mungkin sedikit aja kata-kata closing statement sedikit aja gitu ya dari Mbak Puput dan Bu Teti. Silakan Mbak Puput dulu, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di dalam sesi kali ini ya. Closing statement dari saya bahwa bukan cuma tubuh yang butuh imunitas, tapi organisasi juga butuh imunitas dengan mempersiapkan sumber dayanya, baik itu sumber daya fisik maupun sumber daya manusia yang kompeten ya pada fungsinya untuk mendukung organisasi mampu menghadapi tantangan yang ada. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Puput, luar biasa. Oke, silakan Bu Teti. Kalau dari Bu Teti bagaimana? Kamu kompeten? Buktikan dengan sertifikat BNSP. Wah, seru sekali. Waduh, provokatif sekali ya Bu, seru sekali nih ini ya closing statement-nya gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Teti, Mbak Puput atas kehadirannya di sore hari ini. Diskusinya seru sekali gitu ya, dan semangat sekali di situasi sore yang hujan tadi sempat hujan. Mungkin saya sedikit menyimpulkan aja karena materinya udah sangat padat, jelas gitu ya, dan mungkin nanti Bapak Ibu Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan materinya, tapi isi feedback dulu gitu ya, isi feedback nanti baru ada link untuk mengunduh. Jadi mungkin sedikit menyimpulkan bahwa tadi yang disampaikan bahwa sertifikasi ini manfaatnya luas sekali gitu ya, baik bagi diri sendiri untuk personal branding tadi gitu ya, bahwa kita punya kompeten, kita punya kemampuan, tapi juga kemudian bagi organisasi juga itu membawa value added value bagi organisasi gitu ya, untuk mendapatkan pasar yang lebih banyak, lebih baik gitu ya, lebih banyak kesempatan yang lebih luas lagi. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang di LSP juga bisa berinovasi gitu dengan cara-cara yang asesmen jarak jauh ini. Jadi kita nggak perlu ragu lagi untuk melakukan sertifikasi meskipun jarak jauh, tapi jaminan kualitasnya tetap dijaga gitu ya, tetap dijaga gitu dengan mengikuti tadi koridor-koridor yang ada, tapi kita juga ternyata punya ruang kesempatan untuk berinovasi. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Begitu banyak nanti Bapak Ibu yang bisa poin-poin tadi yang sudah disampaikan bisa Bapak Ibu pelajari lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, terutama Bu Teti dan Mbak Puput. Semuanya Bapak Ibu sehat-sehat selalu. Sukses selalu semuanya. Selamat sore.
selamat istirahat Bapak Ibu. Mungkin terima kasih. Nah, ini mungkin sedikit pengumumannya. Bapak Ibu silakan untuk men-scan ini atau di link bit.ly feedback ppm_28. Pastikan Bapak Ibu mengisi agar Bapak Ibu bisa mengunduh materi dari kedua narasumber yang ciamik ini ya. Baik. Nah, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu mengisi lembar feedback-nya, begitu kami ada beberapa sedikit pengumuman bahwa PPM School of Management itu memberikan beasiswa prestasi nih berdasarkan hasil tes untuk eksekutif muda. Jadi Bapak Ibu di sini yang bekerja tapi ingin juga melanjutkan kuliah gitu ya, melanjutkan kuliah manajemen, magister manajemen, bisa mendapatkan beasiswa sampai dengan 40 juta. Jangan lewatkan kesempatannya Bapak Ibu, silakan langsung hubungi nomor yang tertera di situ. Ya, kemudian kami juga di PPM ada begitu banyak metode baru gitu ya terkait dengan tadi. Kalau tadi sertifikasi ada asesmen jarak jauh, kita juga memiliki produk-produk pelatihan untuk tadi ya bisa tetap kompetitif di dalam pembelajaran gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Baik. Ya. Ada live training webinar dan juga ada online training gitu ya. Kalau live training webinar kayak gini Bapak Ibu ya, langsung. Kalau online training Bapak Ibu bisa memilih waktu yang tepat untuk belajar sendiri. Kemudian ada juga blended learning tadi atau hybrid learning yang bisa dilakukan istilahnya untuk memadukan antara yang langsung gitu ya, belajar langsung dengan yang memilih waktu sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di sini. Saya mohon maaf sebagai moderator jika ada salah kata atau perbuatan yang mungkin tidak berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ada kesempatan kita ketemu lagi ya, Bu Teti dan Mbak Puput dan juga Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan ketemu lagi. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.